Halo sobat-sobatku dimanapun berada. Apa kabar? Luar biasa, fantastik, yes. Tetap semangat, be happy, optimis. Kita berjumpa pada program Sekedar Berbagi dari saya. Episode yang ke-56. Saya ingin berbagi tentang tema lanjutan kita pada bagian yang keempat, politik budgeting gereja yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Just review, di bagian pertama kita belajar tentang model-model budgeting yang harus kita pilih. 3 model. Yang kedua, kita berbicara tentang hakikat anggaran dan fungsi anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Di episode berikutnya, di bagian yang ketiga, kita berbicara prinsip-prinsip dan filosofi bagaimana membangun anggaran yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Nah, di bagian terakhir kita akan membahas prasyarat membangun prinsip-prinsip anggaran dan politik budgeting yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Yang pertama, prasyarat yang harus ada adalah harus diciptakannya kehendak baik, kehendak politik yang sehat. Good political will dari majelis. Di gereja kita sudah merumuskan bahwa orientasi kita pada gerakan umat. Seringkali gereja hanya bisa dibaca dari gerakan sang tokohnya. Padahal umat menjadi hidden transcript. Tulisan-tulisan sejarah yang tidak terlihat tapi sesungguhnya sangat powerful. Itulah sebabnya political will gereja harus menjadi prasyarat bagi kita untuk membangun politik budgeting yang berorientasi pada kesejahteraan umat. Semua gedung-gedung, aset-aset gereja kita nyatakan diresmikan oleh jemaat. Ini bukan sekedar nama, tapi ini adalah sebuah filosofi bahwa hidden transcript itu harus dimunculkan. Hidden transcript itu harus bisa dibaca. Nah, oleh sebab itu gereja ini menjadi gerakan umat bersama. Dan semua aset-aset gereja ya kita resmikan oleh jemaat itu sendiri. Bayangkan ketika itu diresmikan oleh seorang pejabat publik, esoknya ketangkep KPK. Bagaimana prasasti itu bisa berbunyi? Bagaimana prasasti itu bisa menyatakan gerakan umat? Itulah sebabnya good political will menjadi prasyarat. Apakah politik budgeting kita itu yang akuntabilitas, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan umat. Yang kedua, membangun sebuah sistem atau iklim budaya gereja yang sangat mendukung Umat diajak untuk mengembangkan bersama-sama tentang teologi umat,
belajar bersama-sama membangun gerakan gereja ini, gereja sebagai ziarah umat untuk bersama-sama menuju ke tanah perjanjian. Nah, jadi ciptakan iklim budaya, organisasi budaya gereja yang sehat, yang mendukung, yang akomodatif dan visioner. Prasyarat yang ketiga adalah tata pemerintahan gereja yang baik dan terpercaya. Tata pemerintahan gereja yang membangun trust kepada umatnya, bahwa uang yang dipersembahkan, uang yang diberikan kepada Tuhan melalui gerejanya sungguh-sungguh ditata dengan baik, sungguh-sungguh untuk keadilan bersama, untuk kemakmuran bersama, untuk tujuan-tujuan yang kita bangun bersama supaya gereja ini menjadi tangan Tuhan dalam mendatangkan tanda-tanda kerajaan Allah. Itulah sebabnya bagaimana pendanaan itu kita buka dengan transparan di dalam pendekatan komisi-komisi kategorial, komisi-komisi profesional, komisi-komisi atau bagian-bagian pelayanan gereja yang bersifat teritorial, lembaga-lembaga, bebadan-bebadan untuk mengembangkan seluruh aset-aset gereja, menggunakan seluruh aset-aset gereja, mendaya gunakan baik human resources kita, financial resources kita, maupun environmental resources kita secara tepat, secara baik, dan bertanggung jawab. Sehingga aliran dana umat, alokasi, distribusi, dan stabilisasi yang menggambarkan fungsi-fungsi anggaran itu sungguh-sungguh dinikmati oleh sebanyak orang, sebanyak mungkin umat, sebanyak mungkin program, seefisien dan seefektif mungkin. Sehingga dengan begitu umat mempersembahkan dengan semangat, tidak seperti membeli kucing dalam karung, tapi umat tahu bahwa saya akan membiayai apa, uang saya untuk apa, uang saya mendatangkan kemuliaan atau tidak, uang saya dipakai sebagai alat untuk membangun kedamaian, kesejahteraan bersama atau tidak. Nah, itu prasyarat yang ketiga. Prasyarat yang keempat, saudara-saudara dan sobat-sobatku, pertumbuhan ekonomi atau pertumbuhan aset gereja harus menarik minat warga jemaat, harus menarik spiritualitas jemaat supaya mereka dengan sukarela, dengan senang berpartisipasi. Dan setiap tahun kita menggambarkan ini. Misalnya saja kita mendata dari kelompok-kelompok. Setiap 3 tahun kita memperlihatkannya. Ternyata semua naik. Semakin transparan, semakin terbuka, semakin akuntabilitasnya bisa kita berikan dan kita pertanggungjawabkan, semakin bisa dikontrol oleh umat, umat akan semakin happy, semakin senang, semakin bahagia mengambil bagian dalam politik budgeting gereja, karena tahu semakin tua, semakin usia kita bertambah, semakin kita meningkat. Maka pertumbuhan yang melibatkan warga ini akan mendorong mereka sungguh-sungguh mewujudkan visi gereja. Kita bersama sudah tahu ketika kita dewasa 2 Juni 1984. Kita membangun visi bersama dari tidak punya tanah, hanya pemberian rembuk desa, kemudian perumnas, juga hibah
dari seorang warga yaitu Bapak Sarono Eko Putro. Bagaimana kita merumuskan visi ini sehingga menjadi sebuah kekuatan bersama dan gereja bersama-sama membangun politik budgeting yang memberikan kebahagiaan, memberikan kedamaian dan memberikan self esteem pada dirinya untuk bersama-sama berpartisipasi membangun masa depan. Dengan prasyarat ini warga akan semakin tertarik karena uangnya dipakai oleh kita bersama untuk kemajuan, untuk kualitas yang lebih baik. Do better best, never settle for less, always do the best, till better gets the best. Nah, itu kan filosofinya. Prinsip ini bisa diwujudkan dengan membangun prasyarat yang kelima, yaitu teridentifikasinya siapakah warga jemaat kita dan kebutuhannya, kelompok kita, program-program apa. Dengan teridentifikasinya kita akan mengerti berapa uang yang dibutuhkan, program apa yang prioritas dilakukan dalam skala prioritas sehingga dengan uang yang sedikit bisa mencapai produktivitas yang tinggi. Prinsip Pareto menggunakan daya 20% untuk menghasilkan produktivitas 80%. Bukan sebaliknya. Menghabiskan energi, menghabiskan daya dan dana 80%, tetapi hanya menghasilkan produktivitas dan kinerja yang hanya 20%. Jemaat tahu bagaimana jemaat yang satu menopang jemaat yang lain, bagaimana jemaat yang terbatas bisa melakukan tugas-tugas yang lebih besar karena ada supporting dana dari kelompok yang lain. Jadi kelompok-kelompok mengetahui ini bukan untuk merendahkan kelompok lainnya, tetapi untuk mengidentifikasi apa yang bisa kita kerjakan secara bersama-sama, apa yang bisa kita lakukan untuk saling menguatkan, saling menolong, saling membantu, saling mendorong satu yang dengan yang lain untuk mencapai ideal yang kita bangun bersama. Gereja Kristen Jawan Dagen Palur masa depan. Prasyarat yang keenam adalah harus melahirkan kebijakan pemerintahan gereja yang berkarakter pada kesejahteraan dan kemakmuran umat bersama. Itulah sebabnya biaya-biaya rapat yang hanya dinikmati sekelompok orang atau biaya-biaya program yang hanya dinikmati oleh sekelompok orang harus kita tinjau kembali supaya seluruh kekuatan finansial kita untuk kemakmuran bersama menjadi gereja kemakmuran, welfare church. Dengan demikian warga menjadi happy, gereja sungguh-sungguh menjadi milik kita bersama, gereja sungguh-sungguh kita biayai bersama, gereja sungguh-sungguh akan berziarah ke tempat yang sama, gereja akan dapat merasakan kasih Allah melalui talenta yang diberikan, melalui aset-aset yang diberikan, melalui prasyarat-prasyarat kehidupan yang harus kita wujudkan. Bukankah Allah mengeluarkan umatnya dari tanah perbudakan bukan dengan cara bim salabim, abrakadabra, wus, mereka lenyap.
tetapi mereka dalam suka dan duka, dalam jerih dan juang 40 hari, 40 tahun, 40 malam menuju tanah perjanjian. Itulah sebabnya prasyarat ini harus kita tanamkan sehingga welfare church itu dapat dirasakan. Dari tidak punya tanah sekarang menjadi 13 sertifikat tanah yang kita miliki, dan itu menjadi milik kita bersama. Kita resmikan bersama, kita nikmati bersama, kita gunakan untuk kepentingan bersama, untuk kemuliaan Raja Gereja kita Yesus Kristus. Maka fokus pengembangan 3 fungsi anggaran dan prinsip-prinsip politik budgeting yang kita bangun harus sungguh-sungguh memenuhi rasa keadilan, rasa kemanusiaan, kepatutan, dan kemakmuran umat bersama. Itulah sebabnya tanah-tanah ini adalah sesuatu yang suci. Kita bawa juga dalam ritual kita berkati dengan air suci, bahwa tanah-tanah yang telah Tuhan berikan kita jaga, kita pelihara, kita kembangkan, kita gunakan untuk kemuliaan Tuhan. Esok atau lusa ketika kita setia merawatnya, memeliharanya, menggunakannya untuk kemuliaan Tuhan, pasti Sang Raja Gereja juga akan menambahkannya. Itulah sebabnya mengapa anak-anak semua happy sekali dalam proses pembaptisan atau pemberkatan aset-aset gereja kita, penyucian aset-aset kita, supaya ini menjadi bagian rohani dari gerak gereja kita. Itulah sebabnya tidak ada sudut-sudut di ruang kita, aset-aset kita yang tidak kita doakan, yang tidak kita berkati, yang tidak kita nikmati bersama-sama, karena semua ini adalah milik gereja untuk kemuliaan Tuhan. So, sobat-sobat, yuk dengan prasyarat ini, maka politik budgeting gereja yang berorientasi pada kesejahteraan umat akan bisa kita wujudkan. Tanpa prasyarat ini, no way. Kita butuh prasyarat ini untuk mencapai politik budgeting yang sehat. Oke sobat-sobat, sampai jumpa di episode berikutnya. Yes!